Selamat pagi, kami dari SMA YPPK Santo Ronaldus Jansen Bintuni akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai solusi untuk mengatasi pemanasan global. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Friska Indrani Toto. Saya Esther Sriwi. Saya Olivia Dila Kamoro. Saya Bernadetta Ailia Kohok. Baik, waktu dan kesempatan selanjutnya kami akan membahas materi yang kami bawa. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengamatan energi. Poin pertama, apa yang dimaksud dengan pengamatan energi? Pengamatan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Poin kedua, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar terciptanya pengamatan energi? Jawabannya adalah yang pertama, mematikan lampu ketika tidak digunakan. Yang kedua, mengganti lampu hemat energi. Yang ketiga, menggunakan alat transportasi umum jika berpergian jauh dan menggunakan alat transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda jika berpergian dekat. Yang keempat, menggunakan mesin-mesin induksi dengan daya rendah. Yang kelima, menggunakan alat elektronik secara bijaksana. Jelaskan poin kedua, penggunaan energi terbarukan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi terbarukan? Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam, yang mampu dibuat kembali secara bebas, serta tak mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Yang kedua, apa energi terbarukan yang dapat digunakan untuk mengganti bahan bakar fosil? Yang pertama, tenaga surya. Tenaga surya merupakan pencahayaan utama planet bumi. Dapat digunakan untuk pemanasan rumah, pembangkit listrik, pemanas air, serta berbagai macam proses industri. Yang kedua, energi angin. Energi angin terbentuk dari akibat matahari yang memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Energi kinetik dari angin dapat menjalankan turbin angin, beberapa mampu memproduksi tenaga 5 MW. Yang ketiga, tenaga arus air. Tenaga aliran arus air dapat digunakan untuk memutar turbin yang mendorong proses mekanis untuk memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Yang keempat, biomasa. Sumber energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan sebagai bahan bakar untuk transportasi dan industri kayu. Masih merupakan sumber yang paling umum dan energi biomasa. Yang kelima, energi panas bumi. Energi panas bumi diekstraksi dari panas yang disimpan di dalam bumi. Panas di dalam bumi menghasilkan uap air. Panas dapat digunakan untuk pembangkit listrik atau untuk keperluan lainnya. Yang keenam, hidrogen. Setelah dipisahkan dari unsur-unsur lain, hidrogen dapat digunakan untuk menggantikan gas alam untuk pemanasan dan memasak, serta untuk menghasilkan listrik dan menggerakkan kendaraan. Yang terakhir, energi laut. Energi dari gelombang laut dan pasang surut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Dan energi termal laut dari panas yang tersimpan dalam air dapat juga diubah menjadi listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan bisa diartikan bahwa kita memprioritaskan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan daripada menggunakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui dan menghasilkan energi kotor. Bagaimana tindakan untuk membantu mengatasi krisis iklim? Yang pertama yaitu berjalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Yang kedua, perbanyak makan sayur. Yang ketiga, pertimbangkan alat transportasi yang digunakan. Yang keempat, buang lebih sedikit makanan. Dan yang kelima, kurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang. Saya akan menjelaskan tentang gaya hidup berkelanjutan. Di sini saya akan menjawab tugas aktivitas 4 menganalisis pengumuman produk lokal dalam upaya mengatasi pemanasan global. Pertanyaan, mengapa penggunaan produk lokal akan mengurangi jejak karbon dan konsumsi barang? Menurutmu apa yang harus dilakukan agar
Produk lokal banyak diminati. Apa pengaruh penggunaan produk lokal terhadap laju pemanasan global? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Alasan yang menyebabkan penggunaan produk lokal dapat mengurangi jejak karbon dan konsumsi barang disebabkan oleh karena produk lokal cenderung membutuhkan transportasi yang lebih sedikit dan kurang energi dalam proses produksi dan distribusi. Pertanyaan nomor 2, hal yang harus dilakukan. Jawaban nomor 2, hal yang harus dilakukan untuk membuat produk lokal banyak diminati. Contohnya yaitu meningkatkan kualitas produk lokal dan menawarkan harga yang kompetitif dibandingkan dengan produk impor. Jawaban nomor 3, penggunaan produk lokal dapat berpengaruh pada laju pemanasan global disebabkan oleh karena dapat mengurangi jejak karbon dan konsumsi barang. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan kerusakan hutan. Kerusakan hutan merupakan penyebab terjadinya bencana alam yang terjadi bencana dan terjadinya pemanasan global. Bagaimana cara mencegah kerusakan hutan sebagai berikut. A. Penanaman kembali hutan yang gundul, memperlakukan sistem tebang pilih, memperlakukan sistem hukum yang ketat terhadap penebangan liar, membatasi jumlah pohon yang akan ditebang, pembuangan limbah industri yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem hutan. Dan yang terakhir, menggunakan pestisida sesuai dengan aturannya, karena pestisida dan limbah industri dapat menyebabkan pencemaran tanah. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang poin kelima, yaitu meminimalisasi penggunaan CFC atau freon. Yang pertama, apa itu meminimalisasi penggunaan CFC atau freon? Meminimalisasi penggunaan CFC pada peralatan pendingin merupakan salah satu unsur yang dapat dilakukan untuk mencegah penipisan lapisan ozon dan pemanasan global. Poin kedua, bagaimana langkah mengurangi efek dari pemakaian CFC? Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, menghemat penggunaan listrik. Yang ketiga, mengurangi penebangan hutan yang mengakibatkan gundulnya hutan. Yang terakhir, melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan yang rusak dan gundul. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi gas buang. Yang pertama, mengapa uji emisi diperlukan dalam pengetahuan kondisi keadaan? Uji emisi dilakukan untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan dan polusi sekaligus pencemaran udara yang disebabkan karena gas buang kendaraan bermotor dapat dikurangi. Poin kedua, bagaimana dampak uji emisi? Dampak dari uji emisi adalah dapat menyebabkan perubahan tatanan komposisi udara normal di lingkungan. Dan yang poin ketiga, bagaimana cara mengurangi uji emisi gas buang? Caranya yaitu sebagai berikut. Gunakan BBM sesuai jenis mesin, jangan gonta-ganti jenis mesin, rutin cek sistem pembakaran, periksa tekanan ban,
kurangi penggunaan mobil jika tidak diperlukan, dan yang terakhir dilakukan sporing. Saya akan menjelaskan tentang mengelola sampah. Sampah menjadi masalah serius dalam kehidupan keseharian manusia dan menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Selain itu, sampah dapat mencemari lingkungan air, tanah, dan udara. Agar sampah tidak memperburuk pemanasan global dan pencemaran lingkungan, diperlukan pengolahan yang serius. Bagaimana cara pengolahan sampah organik maupun anorganik tersebut? Yang pertama dengan cara reuse atau penggunaan kembali. Contohnya seperti menggunakan kembali botol minuman. Yang kedua yaitu dengan cara reduce atau mengurangi penggunaan barang, yaitu dengan menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang, yaitu pengolahan kertas menjadi kertas baru dan botol plastik didaur ulang menjadi pot bunga. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan limbah B3? Proses pengolahan limbah B3 dilakukan dengan cara kimia, fisika, dan biologi. Yang pertama dengan cara kimia, pengolahan limbah B3 dengan bahan kimia umumnya dilakukan menggunakan metode stabilisasi atau solidifikasi. Metode ini adalah proses mengubah bentuk fisik dan atau senyawa kimia dengan mengubah bahan pengikat atau zat reaksi tertentu. Penambahan zat tersebut bertujuan untuk memperkecil pelarutan, pergerakan, dan penyebaran racun limbah sebelum dibuang. Contoh bahan yang digunakan untuk proses stabilisasi atau solidifikasi yaitu semen, kapur, dan bahan termoplastik. Yang kedua, dengan cara fisika. Pengolahan limbah B3 dengan cara fisika ini dilakukan dengan penyisihan bahan tersuspensi berukuran besar dan mudah mengendap atau mengapung. Metode ini biasanya digunakan untuk menyisihkan bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak. Cara ini juga digunakan untuk menyisihkan bahan tersuspensi atau pemekatan lumpur endapan dengan memberikan aliran udara ke atas. Yang ketiga, secara biologi. Pengolahan limbah B3 secara biologi menggunakan metode bioremediasi. Bioremediasi adalah pengelolaan limbah menggunakan bakteri atau mikroorganisme lain untuk mengurangi limbah B3. Sementara fitoremediasi adalah pengelolaan limbah menggunakan tumbuhan untuk Yang ketiga, secara biologi. Pengolahan limbah B3 secara biologi menggunakan metode bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi adalah pengelolaan limbah menggunakan bakteri atau mikroorganisme lain untuk mengurai limbah B3. Sementara fitoremediasi adalah pengelolaan limbah menggunakan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan beracun dari tanah. Di sini saya akan menjelaskan mematuhi kesepakatan dunia tentang penanganan pemanasan global. Pemanasan global menjadi permasalahan penting bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Hal itu disebabkan pemanasan global dianggap cukup meresahkan bagi manusia, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa kesepakatan demi kebaikan semua manusia. Apa saja kesepakatan demi kebaikan manusia tersebut? Yang pertama yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC disebut sebagai Dewan Iklim PBB. IPCC adalah badan internasional terkemuka yang terdiri atas ilmuwan pakar nasional dengan tugas menganalisis perubahan iklim di bumi dan menyarankan tindakan penanggulangan. Yang kedua yaitu Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah persetujuan negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
serta kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Yang ketiga yaitu Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC diresmikan bulan Januari 2006 di Sydney, Australia. Kelompok ini terdiri atas 6 negara yang mempunyai tingkat pencemaran emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang, China, Korea Selatan, dan India. Yang keempat yaitu Kesepakatan Perubahan Iklim Paris atau Conference of Parties, COP 2021 Paris. Yang keempat yaitu Kesepakatan Perubahan Iklim Paris atau Conference of Parties, COP 21 Paris, Prancis, digelar 30 November 2015 dan berakhir pada 13 Desember 2015 di Le Bourget. KTT Perubahan Iklim PBB atau COP di Paris dihadiri 150 negara. KTT ini menghasilkan Kesepakatan Paris atau Paris Agreement sebagai pengganti Protokol Kyoto untuk memerangi dampak perubahan iklim. Kesepakatan Paris merupakan kesepakatan internasional mengikat sebagai komitmen bersama dunia untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang dilakukan setelah 2020. Atau solusi dari apa yang sudah teman-teman saya jelaskan tadi. Yang pertama, kesimpulan penghematan energi dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global dan dapat juga berguna untuk pemerintahan. Selain menghemat energi, dapat membantu mengurangi biaya pemakaian. Yang kedua, kesimpulan energi terbarukan merupakan sumber energi alternatif yang tersedia melimpah di alam. Energi ini tidak akan pernah habis walaupun dipakai secara terus-menerus. Yang ketiga, kesimpulan gaya hidup berkelanjutan tercermin pada produk, perilaku, dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi dan mengubah akses sumber daya untuk generasi masa depan. Berikutnya yang keempat, kesimpulan mengenai kerusakan hutan. Kerusakan hutan adalah sumber daya alam yang tidak ternilai harganya karena di dalamnya terkandung berbagai macam keanekaragam hayati. Yang kelima, kesimpulan mengenai meminimalisasi penggunaan CFC atau freon. Penggunaan teknologi pelindung dingin, ada beberapa langkah cerdas yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi emisi gas buang atau CFC. Yang keenam, kesimpulan memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi gas buang. Uji emisi sama dengan mengurangi beban pencemaran udara dari sisi gas buang. Kendaraan bermotor, gas buang umumnya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya pada kesehatan manusia. Yang ketujuh, kesimpulan mengelola sampah. Manfaat mengelola sampah dengan baik, menghemat sumber daya alam sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik. Yang kedelapan, kesimpulan mematuhi kesepakatan dunia tentang penanganan pemanasan global. Ialah bagaimana kita sebagai manusia mencegah pemanasan global semakin meningkat. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.